Pulau Bali terkenal dengan sebutan Pulau Dewata atau Pulau Seribu Pura. Pesona Bali tidak pernah luntur sebagai salah satu pulau terindah di Indonesia. Bali memiliki banyak barisan sawah hijau yang menyejukkan mata, masyarakat yang hidup dalam keharmonisan sosial budaya, dan bentang alamnya yang indah berpadu sempurna dengan kearifan lokal yang istimewa menjadikan Bali sebagai destinasi yang terkenal hingga mancanegara. Selain itu, Bali juga memiliki banyak kebudayaan. Sudah banyak kebudayaan Bali yang diakui oleh UNESCO. Salah satu situs budaya yang diakui UNESCO adalah Subak. Siapa yang tidak mengenal Subak? Subak bukan semata aktivitas bertaut ekonomi, tetapi juga sosial, hukum, dan agama. Sistem irigasi Subak adalah organisasi tradisional yang berdasarkan konsep Trihita Karana, yang bersumber dari ajaran agama Hindu. Air irigasi dikelola dengan prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, harmoni, dan kebersamaan melalui suatu organisasi yang fleksibel yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Hal ini menandakan bahwa sistem Subak pada hakikatnya adalah suatu teknologi yang telah membudaya dalam dinamika kehidupan masyarakat Bali. Subak merupakan organisasi tradisional para petani di Bali yang terutama bertujuan untuk berbagi tanggung jawab dalam pengelolaan irigasi air dan pola tanam padi di sawah. Subak sebagai sistem irigasi yang berbasis petani merupakan lembaga yang bersifat mandiri dan demokratis. Bangunan utama yang ada dalam Subak adalah bangunan saluran irigasi. Hal ini sesuai dengan sejarah Subak, yang dimana nama Subak berasal dari kata kasuakan atau saluran air. Pengelolaan Subak bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kepada para anggotanya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pengelola dihadapkan pada fungsi dan tugas pokok dalam Subak. Fungsi dan tugas yang dilakukan oleh Subak dibagi atas fungsi internal dan fungsi eksternal. Secara eksternal, Subak mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting dalam pembangunan pertanian dan pedesaan. Secara internal, Subak mempunyai peranan, fungsi, dan tugas yang sangat penting serta mutlak bagi kehidupan organisasi Subak maupun anggota-anggotanya dalam hubungannya dengan pertanian. Sayur hijau, daun kacang, pisang, sama jagung. Itu juga saya tanam. Sekarang baru tanam bawang. Ya. Jagungnya 2 bulan. 2 bulan. Bawangnya 3 bulan. Untuk tomatnya kan? Tomat sih kadang-kadang menam kena 3 bulan ampun pun kendan saya panen. Murah jual biar cepat doang pisang murah. Sayur hijau 5.000, daun kacang 5.000. Kalau beli di pasar kentang, tidak ada orang nanam sini. Ya, kacang buncis dah, lalu tela ada. Tapi cocok, cocok. Yang jogging-jogging olahraga nih kan? Ya, nih. Aduh, kan dunding dek. Kan tentu ya. Kan tentu nih, man rame yo nih. Tan pulih lumas telur mantan 10.000 pun.
sekarang sepi ya dek. Iya, Dek. Saya perkenalkan, nama saya Pak Ade Risna ya. Saya sebagai Pekasih Subak Saradan, Desa Simpang Gede, Kecamatan Ransuma, Kabupaten Bandung. Sumber airnya cuma satu di Dam Kedewatan. Itu ada bendungan sadapnya banyak sih dia punya. Cuma sumbernya ada satu di Dam Kedewatan. Ya kalau ada kekurangan air seperti saat ini, kita atur saja, artinya bergiliran. Satu pembagi air itu kita gilirkan, ngambilnya biar tidak barengan gitu. Kalau barengan semua rugi. Nanti misalnya kita satu hari kita tutup saluran yang kanan, kita bagi ke kiri, kita aliri kiri dulu biar penuh di kiri, ditutup yang kiri, aliri kanan gitu. Di Subak itu kan banyak sekarang ada budidaya tanaman ya, selain padi gitu. Kalau pemerintah itu kan padi, palawija, dan lainnya jagung gitu. Tapi di sini khususnya di warga Subak Saradan di Desa Simpang Gede ini banyak yang budidaya tanaman bunga ya. Itu sangat membantu sekali sehari-hari dalam membiayai hidup ya, untuk kebutuhan makan dan sehari-hari itu sama anak-anak bekal sekolah itu dari budidaya tanaman bunga itu. Ya itulah keunikan di Subak Saradan ini kan, budidayanya bukan padi saja. Kalau di Subak lain itu biasanya padi semua gitu. Kalau di sini di Subak Saradan ini banyak komoditi yang dihasilkan. Selain padi itu ada bunga tunjung, paca, bumitir, ada pandan koknya. Untuk upacara-upacara agama itu banyak dihasilkan dari Subak Saradan. Subak merupakan wujud rasa gotong royong masyarakat di Pulau Bali yang telah diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun. Sistem subak di Bali tidak terlepas dari kekayaan budaya dengan sistem irigasi yang berkaitan pada filosofi Trihita Karana. Trihita Karana merupakan landasan falsafah yang menjadi dasar kehidupan subak di Bali. Sesuai pada aspek parahyangan, setiap subak memiliki satu atau beberapa tempat suci yang dibangun dan dijaga dengan baik oleh masyarakat dan digunakan untuk upacara agama terkait aktivitas pertanian. Kemudian dari aspek pawongan, subak dikelola dengan sistem swadaya masyarakat secara gotong royong berupa organisasi terstruktur. Lalu dalam aspek palemahan, sistem subak mendorong terjadinya penggunaan lahan yang efisien untuk pertanian dengan mengutamakan aspek kelestarian lingkungan. Subak sendiri sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar, baik secara agama, sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Tidak hanya manfaat, subak juga merupakan salah satu sistem yang baik untuk pertanian berkelanjutan yang dapat dijadikan contoh dalam pengelolaan irigasi. Melalui filosofi Trihita Karana, mari kita jaga dan lestarikan sistem irigasi subak dalam menuju Bali era baru.